Ya, kembali lagi di Halo Kamtibmas pemirsa, kami membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar kampung tertib lalu lintas kepada Bapak Saifuddin. Silakan di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda, ya di 0821 7630 4692 ya. Mungkin punya pertanyaan seputar ini ada masalah di kampung Anda, pemirsa, yang setiap harinya ini dijadikan area balap liar misalkan. Boleh langsung ditanyakan kepada Pak Saifuddin, atau punya masalah lain seputar jalanan-jalanan yang ada di perkampungan yang ini juga banyak sebenarnya ini Pak masalahnya. Seperti dibuat ini polisi tidur. Ini sebenarnya menyalahi aturan atau bagaimana nih Pak Saifuddin? Di jalan kampung Pak misalkan. Baik Bu, kalau untuk itu sebetulnya bukan polisi tidur Bu ya namanya, tapi merupakan pita kejut. Nah, jadi pita kejut ini berguna untuk ya memberi kejutan-kejutan dalam artian kepada pengguna kendaraan, di mana bisa menyadarkan bahwa untuk kedepannya daripada perjalanan kendaraan tersebut itu sangat berbahaya atau bisa mengakibatkan suatu kecelakaan, sehingga dibuatlah pita kejut tersebut. Artinya memang diperbolehkan ya Pak ya? Diperbolehkan. Okay. Kenapa? Karena itu untuk mengingatkan kita selaku pengguna kendaraan supaya bisa lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi untuk menghindari daripada kecelakaan. Oke, nah Pak, untuk di tahun 2018 ini pelanggaran paling banyak ini dari anak usia di bawah 17 tahun ya Pak ya? Betul. Nah bagaimana cara Anda ini kan tadi sempat cerita juga Anda datang ke sekolah-sekolah menemui siswa-siswa untuk memberikan edukasi tentang berlalu lintas yang benar. Ini seperti apa Pak edukasinya? Jadi edukasi yang kami buat, kita terjun langsung ke sekolah-sekolah, bahkan kita bukan dari SMP ataupun SMP, bahkan mulai dari TK, kita juga sudah masuk untuk memberikan pengertian-pengertian tentang lalu lintas, bagaimana caranya tertib berlalu lintas. Bahkan kami tidak segan-segan menitip kepada anak-anak yang masih di bawah umur untuk menyampaikan kepada orang tuanya untuk bisa tertib berlalu lintas. Jadi mungkin ya kalau yang sudah dewasa agak susah gitu istilahnya dibuat sosialisasi, dalam artian nyambungnya ini biasanya agak kurang kalau sudah dewasa, mungkin sudah terlalu terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya sebetulnya itu tidak baik gitu ya, karena melanggar lalu lintas. Tetapi mungkin kalau diingatkan melalui anaknya yang masih kecil, mungkin ada terasa malu gitu kalau seandainya melakukan pelanggaran lalu lintas. Jadi mungkin ada aja salah satu contoh, mungkin orang tua yang melanggar lalu lintas, misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, kemudian diingatkan sama anaknya, itu kan sudah merupakan cambuk bagi orang tua. Betul Anaknya sekali. sendiri ya sudah tahu, kenapa sebagai orang tua tidak tahu. Nah, kalau untuk antusiasme anak-anak ini kan berbeda Pak dengan remaja ataupun anak-anak dewasa. Masih adakah hal-hal yang mungkin ini menggemaskan untuk anak-anak TK melihat polisi, bagaimana antusiasme mereka melihat ini polisi berdiri di depan untuk memberikan sosialisasi kepada mereka? Seperti apa Pak antusiasme mereka? Antusiasnya sangat baik. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke sekolah-sekolah, kita dalam tata cara penyampaian kita disesuaikan dengan usia daripada anak-anak sekolah. Jadi mungkin kalau untuk teknis tingkat SMA, kita melaksanakan kegiatan mungkin sosialisasi secara timbal balik, atau mungkin kalau untuk SMP bisa satu arah ya. Tapi kalau dengan anak-anak di tingkat TK, kita langsung bergabung bersama, terjun bersama, menyampaikan ya tertib lalu lintas, tetapi secara gembira. Baik. Nah, walaupun sudah dicanangkan program unggulan yaitu Kampung Tertib Lalu Lintas, ini Pak kita masih banyak melihat pada faktanya di lapangan ini banyak sekali pelanggaran. Ini sebenarnya menjadi faktor utamanya banyak sekali tingkat pelanggaran yang terjadi. Ini faktornya kenapa? Seperti misalkan Pak, ada kecelakaan kemudian menjadi korban, adanya korban. Ini faktor apakah faktor jalanannya, cuacanya, atau memang si pengendara ini yang tidak berhati-hati? Kalau kecelakaan itu sendiri, emang terjadi dari beberapa faktor.
Yang pertama dari faktor manusianya juga. Mungkin faktor manusia ini pertama tidak mengikuti aturan yang ada ataupun ketentuan yang berlaku dalam berlalu lintas. Juga dari faktor segi kendaraannya juga. Mungkin kendaraan yang sesungguhnya tidak layak ya, tetapi dipaksakan digunakan sehingga terjadi juga kecelakaan. Bisa juga dari faktor alam. Ya, faktor alam seperti yang Ibu sebutkan tadi, apakah itu ada bencana, ada longsor, banjir dan lain sebagainya. Sekaligus daripada faktor jalan, apakah memungkinkan jalan yang kita gunakan ini untuk berkendaraan atau tidak. Betul. Dan yang pasti harus juga dipastikan kondisi dari si pengendara ini sendiri ya Pak ya. Betul. Harus benar-benar sehat ya, dan tidak mengendarai mobil dalam suasana yang masih mengantuk misalkan, apalagi yang berada di bawah alkohol ya Pak ya. Ya, Nah, pengaruh alkohol ini luar biasa sekali. Karena bisa menyebabkan kecelakaan yang ini merugikan diri Anda sendiri, juga banyak pengendara yang lain juga menjadi korban ya. Jadi kita memang harus sama-sama menjaga tata tertib berlalu lintas agar aman dan nyaman pastinya. Ya Pak Saifuddin, kembali lagi ke kampung tertib berlalu lintas. Ini sebenarnya siapa sih Pak yang berwenang untuk menentukan bahwasanya kampung ini layak untuk menjadi ikon? Jadi untuk menentukan kampung mana yang akan dijadikan sebagai kampung tertib lalu lintas, sesuai daripada hasil survei petugas, di mana petugas yang survei ini bukan dari pihak Polintas saja, tetapi nanti ada instansi lain yang ikut bersama-sama bergabung untuk menentukan daripada kampung tertib lalu lintas tersebut. Nanti apabila memang sudah ditentukan kampung mana atau kampung A atau apakah kampung B yang dijadikan sebagai kampung tertib lalu lintas, itu dengan sendirinya nanti akan mungkin kalau untuk tingkat kabupaten mungkin nanti diresmikan oleh Kapolresnya atau mungkin oleh bupatinya, atau tidak menutup kemungkinan oleh Pak Dandim juga. Kenapa? Karena mungkin ketiga instansi itu memang ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan. Oke, nah targetnya sendiri untuk anak-anak atau untuk kaum ibu-ibu dong? Kan Bapak juga tahu bahwasanya kalau udah ngomong the power of emak-emak ini kan kalau sennya ke kiri beloknya ke kanan ya Pak. Ini sebenarnya target utamanya untuk siapa Pak? Kalau target utamanya kita untuk seluruh golongan. Kenapa? Karena kita mengarah bukan kepada tingkat umur A, umur B, atau umur C, tetapi kita mengarah kepada tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau seandainya di suatu tempat kecelakaan lalu lintas itu bisa kita tekan, otomatis dengan sendirinya kampung tertib lalu lintas itu sendiri bisa berjalan dengan baik dan boleh dikatakan sudah mendekati keberhasilan. Wow, luar biasa sekali. Nah, saya ini sudah tidak sabar pemirsa menunggu bahwasanya tahun 2019 kita akan ada beberapa kampung, dan ini juga diusahakan untuk seluruh Aceh adanya kampung tertib lalu lintas, dan mudah-mudahan ini kampung Anda ya pemirsa ya. Ada yang ingin menelpon dan bertanya kepada Bapak Saifuddin selaku Kasih-Dikmas Subdikyasa Ditlantas Polda Aceh tentang kampung tertib lalu lintas ya. Pak, kalau melihat dari masyarakatnya sendiri, apakah mereka menerima, ini tadi kan sudah melakukan survei ya Pak, Ya. Dari hasil survei yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Aceh misalkan, bagaimana penerimaan dari masyarakat, kemudian juga dari kepala desanya sendiri, seperti apa Pak? Kalau penerimaan dari masyarakat tentu responnya baik. Bahkan dari masyarakat itu sendiri pun mendukung. Kenapa demikian? Karena memang untuk tertib berlalu lintas ini adalah bukan untuk kepentingan individu, tetapi memang untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan bersama, sehingga di suatu kampung tersebut memang betul-betul tertib. Dan kami juga mengharapkan kalau memang sudah terbentuk daripada kampung tertib berlalu lintas, jadi masyarakat di kampung tersebut bukan saja tertib di kampungnya, tetapi kemanapun pergi, warga masyarakat daripada kampung tersebut bisa tertib berlalu lintas. Baik sekali ya. Nah, di beberapa daerah di Indonesia ini sudah diterapkan kampung tertib lalu lintas. Pemirsa jangan lupa ya, bahwasanya kita masih buka line telepon interaktif untuk Anda di nomor telepon 082176304692 ya.
Oke, mungkin kita masih menunggu penelpon dari pemirsa yang ingin bertanya seputar program ataupun pilot project dari kepolisian berbasis Polantas untuk terus serta membantu keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Nah, untuk kriteria sendiri kan tadi sudah disebutkan ya Pak, kriteria dari kampung yang untuk nantinya akan dipilih menjadi ikon kampung berlalu lintas. Untuk masyarakatnya sendiri di kampung tersebut, apa yang mereka harus persiapkan? Mungkin kalau dari kampung tersebut ataupun masyarakat warga tersebut mungkin ikut turut serta membantu terselenggaranya kampung tertib lalu lintas, baik mungkin secara ya pikiran ya ataupun mungkin ya dalam artian secara kegotong royongan. Kenapa? Karena ini pelaksanaan kampung tertib lalu lintas memang dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi mungkin ya kami pun tidak langsung semata-mata bahwa kampung A ini sebagai kampung tertib lalu lintas harus tertib, tidak. Tetapi kita mungkin dengan sosialisasi, apakah secara umum sosialisasinya, atau mungkin door to door ke rumah, atau bisa saja mungkin kalau di suatu kampung itu ada kedai kopi atau kafe, mungkin kami di kedai atau di kedai-kedai kopi tersebut juga kita menyampaikan juga. Jadi sebelum kita kepada prakteknya di jalanan, kita bekali dulu masyarakatnya itu tentang bagaimana sesungguhnya tertib lalu lintas itu. Oke, dan memang untuk memberikan kesadaran dari untuk tertib lalu lintas ini tidak hanya menjadi tugas dari pihak kepolisian ya Pak ya, tetapi di seluruh elemen masyarakat juga wajib untuk saling mengingatkan, memberikan edukasi, peringatan juga bahwasanya bagaimana cara berlalu lintas yang aman. Misalkan seperti tadi disebutkan menggunakan seatbelt, kemudian helm, melengkapi surat STNK ataupun SIM-nya juga. Dan ini yang paling sering terjadi di lapangan adalah ketika ibu-ibu nih membonceng anaknya di depan. Ini tidak boleh ya Pak harusnya. Nah memang ini harus banyak sekali yang harus kita pikirkan bagaimana caranya kita untuk tertib berlalu lintas. Kami akan segera kembali tetap di Halo Kamtibmas.